kebangga-banggaan nasab, saudara. Bahkan tadi Habibana Mujtaba bin Syahab sudah mengutip, ini nasab bukan buat kita gurur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Yang namanya membangga-banggakan nasab itu memang tidak boleh. Itu adalah dosa, dilarang dalam agama. Bukan hanya nasab saja, tapi apapun itu yang dibangga-banggakan, yang ujung-ujungnya menjadi kesombongan, itu jelas-jelas dibenci oleh Tuhan. Dan yang lebih berbahaya lagi, jika sudah membanggakan nasab kemudian dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan, misal dapat keuntungan pujian, misal dapat kehormatan atau dapat kekayaan, itu lebih berbahaya. Karena yang namanya nasab atau keturunan itu takdir dari Tuhan. Kita tidak bisa menolak atau menawar lewat rahim siapa kita akan keluar melihat dunia. Kita lahir sudah ditentukan kapan dan lewat rahim siapa kita akan dilahirkan. Dan belakangan ini kan lagi rame pembahasan soal nasab Ba'alawi dari zaman yang orang-orangnya bergelar Habib dan mengaku sebagai cucu Nabi. Dahulu orang menghormati dan bahkan bisa dikatakan menyanjung orang-orang yang dilabeli Habib. Sebab apa? Sebab sejak lahir kita sudah mendapatkan doktrin entah dari lingkungan sekitar maupun dari keluarga kita, kalau bahwa para Habib itu adalah dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi. Sebagai orang Islam, siapa sih yang tidak cinta pada Nabi? Siapa sih yang tidak sayang pada Nabi? Siapa sih yang tidak ingin berjumpa dengan Nabi baik di dunia nyata maupun di akhirat kelak? Maka karena kecintaan dan penghormatan kita kepada sang Nabi, ketika ada dzurriyyah atau keturunan Nabi, kita pun akan menghormatinya, memuliakannya. Semua itu dalam rangka apa? Ya sebagai wujud kecintaan kita kepada sang Nabi, bukti sayang kita kepada sang Nabi. Dan di Indonesia, nama Habib muncul ke permukaan belakangan ini dan heboh menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nama Habib yang selama ini tersemat di hati dan pikiran bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi. Maka orang pun tanpa pikir panjang akan menghormati, menghargai para Habib itu dalam rangka penghormatan kepada sang Nabi. Namun dalam perjalanannya, kita semua lihat di media sosial maupun di dunia nyata, ada segelintir oknum yang mengatasnamakan Habib, tapi gemar mencaci maki pemerintahan yang sah, suka bicara kotor, dan merendahkan orang-orang yang tak sepaham dengan mereka. Hampir setiap hari kita disuguhi tontonan-tontonan seperti itu di YouTube maupun di media sosial lainnya. Kita pun jadi berpikir, apakah Kanjeng Nabi pernah melakukan tindakan seperti itu? Mencaci maki, bicara kotor, bahkan mendoakan kejelekan pada orang yang tidak sejalan dengan mereka. Awalnya kita masih berprasangka baik atau husnudzon, meski hal itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani kita, bahwa Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu. Tapi Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam. Islam itu bukan untuk mencaci maki, Islam itu bukan untuk menindas, dan Islam itu agama yang damai, bukan agama yang mengajarkan kekerasan ataupun kebencian. Waktu terus bergulir, rasa penasaran tentang Habib kembali terlintas. Di mana kala itu ada orang-orang pribumi Nusantara yang mendapatkan perlakuan tak menyenangkan, yakni dipersekusi atau diteror jika berani mengkritik para Habib tersebut. Teror dan intimidasi yang mengerikan, mulai dari ancaman akan kualat, ancaman tidak mendapatkan syafaat Nabi, bahkan bisa dianggap orang sesat beragama. Dikatakan tidak cinta pada dzurriyyah Nabi. Bukti tidak cintanya itu apa? Yaitu tadi, karena berani mengkritik Habib. Dan itu sudah dianggap tindakan yang menentang dzurriyyah Nabi. Kemudian kita berpikir, apakah Kanjeng Nabi kejam seperti itu? Cuma dikritik saja kok sampai tidak mau memberi syafaat? Padahal kritikan itu bukan bermaksud untuk merendahkan, menjelekkan, apalagi menentang. Kritikan itu muncul bisa karena ketidakpahaman si pengkritik, atau bisa juga karena kasih sayang si pengkritik kepada orang yang dikritik agar tidak salah dalam berjalan. Tapi tidak,
Apapun alasannya, mengkritik dzurriyyah Nabi dalam hal ini adalah Habib, itu adalah hal yang tabu, yang tak bisa dimaafkan dan harus dikasih peringatan atau bahkan tindakan. Tujuannya apa? Agar si pengkritik itu tidak lagi berani mengkritik. Dan orang yang hendak mengkritik juga akan segera mengurungkan niatnya sebab melihat dampak atau akibat orang yang berani mengkritik Habib yang mengaku dzurriyyah Nabi. Sampai di sini sebenarnya hati kita sudah berkata, tidak mungkin Nabi punya sifat seperti itu, punya sifat anti kritik. Nabi itu orang yang mulia, bisa membuat musuh menjadi saudara. Tapi ini Habib yang mengaku dzurriyyah Nabi kok beda? Kok dampaknya orang yang semula musuh tidak menjadi saudara, melainkan malah makin memusuhi dan membencinya? Setelah pergulatan batin yang begitu panjang, akhirnya muncul tesis Kyai Imaduddin Utsman dari Banten yang sangat menggemparkan, yakni soal silsilah nasab Ba'alawi yang selama ini terkenal dengan sebutan para Habib yang mengaku atau mengklaim sebagai keturunan Nabi. Ternyata nasab itu masih diragukan. Semua itu berdasar pada fakta sejarah maupun data ilmiah yang menyatakan kalau nasab Ba'alawi atau Habib dari zaman itu tidak tersambung kepada Nabi. Dan Kyai Imaduddin Utsman juga siap berdebat dengan siapapun untuk membantah atau mematahkan pendapat tersebut. Namun hingga kini tak seorang pun yang berani membantah dengan cara debat ilmiah. Artinya apa? Ya artinya tesis Kyai Imaduddin itu memang benar. Artinya benar apa? Ya karena tidak ada yang bisa membuktikan kalau tesis Kyai Imaduddin itu salah. Jadi ya kita ikuti saja perkembangan selanjutnya bagaimana. Namun intinya, semua tanda tanya dan pertanyaan di hati kita yang selama ini bertentangan dengan hati nurani terjawablah sudah. Memang mereka para Habib itu bukan dzurriyyah Nabi berdasar pada penelitian atau kajian ilmiah Kyai Imaduddin Utsman dari Banten. Berarti selama ini kita dibohongi sejarah dong. Ya itulah faktanya, namun tak ada salahnya dan tak ada telatnya jika kita mengikuti fakta kebenaran yang baru itu, yang menyatakan kalau para Habib dari Yaman itu silsilahnya terputus dan tidak tersambung kepada Nabi. Dan lebih baiknya lagi jika para Habib itu mau melakukan tes DNA saja agar tidak menjadi pertanyaan bagi umat Islam di Indonesia, agar semuanya jelas, agar semua terang benderang, agar kita tidak terbohongi lagi untuk yang kedua kali. Dan berikut video saya tampilkan ceramah seorang Habib yang mengingatkan agar para Habib tidak membanggakan nasab, tidak membanggakan garis keturunan. Meski sebenarnya kalau kita lihat hal itu berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Salam meras. Saudara, sebagai penutup saudara karena sudah siang, saya nyebutkan ini bukan untuk sombong-sombongan saudara. Karena haram at-tafakhur bil ansab. Haram saudara. Berbangga-banggaan dengan nasab haram. Itu min adatil jahiliyah. Termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apa yang mau dibanggakan dari nasab kamu walaupun kamu seorang Alawi? Toh kamu mendapatkannya tanpa usaha. Nggak ada di sini yang dalam perut ibunya daftar ngisi formulir Robito Alawiyah buat jadi Habib saudara. Nggak ada. Ada mahdul jud wal fadl wal karam min Allah. Murni anugerah dari Allah. Haram berbangga-banggaan nasab saudara. Bahkan tadi Habibana Mujtaba bin Syahab sudah mengutip, ini nasab bukan buat kita gurur, bukan buat kita bangga-bangga. Imam Al-Haddad mengatakan thumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna' bika nabi. Jangan kau gurur dengan nasab, jangan tertipu, jangan merasa cukup dengan jitku dulu begini, ayahku dulu begini, tapi kamu nggak ngikutin jalannya dia. Man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalnya jelek, nasabnya nggak akan ngangkat dia, saudara. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ente cucu ke-37, ente cucu ke-40. Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudara. Tapi kufur, nggak ngikutin Nabi, nggak beriman sama Nabi, mahalluhu finnar, tempatnya di neraka, saudara. Kalau kamu nggak betul-betul ngikuti jejak datuk-datukmu, kau hanya akan menjadi hujjah bagi para pembenci Ahlul Bait, saudara.